Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wardani, NIM 1900018012 dari kelas A Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan membahas tentang soal atau jawaban UTS basis data bagian 1. Masuk ke topik permasalahannya. Lokasinya berada di toko swalayan di sekitar rumah saya. Suatu toko di sekitar rumah saya yang bergerak di bidang swalayan setiap hari melakukan transaksi kepada pelanggan dan masih melakukan pembukuan secara manual, sehingga menyebabkan kinerja toko menjadi kurang efektif. Maksudnya pembukuan secara manual itu pencatatan data-datanya masih dilakukan secara manual atau di atas kertas. Contohnya pencatatan data pegawai, pencatatan data transaksi, dan sebagainya. Target yang ingin dicapai dengan adanya sistem basis data ini diharapkan suatu toko dapat menyimpan data atau informasi dalam jumlah yang banyak dan kompleks, serta dapat mengolah dan menampilkan informasi dengan cepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan. Masuk ke identifikasi data. Di sini ada entitas pembeli, atributnya ID pembeli, ada entitas data pembayaran, isi atributnya ID barang, nama barang, harga barang, stok barang. Entitas pegawai, ID barang, nama pegawai, alamat pegawai, nomor telepon, posisi. Entitas data transaksi, atributnya berisi kode transaksi, ID pemesanan, jumlah pembelian, total bayar. Dan yang terakhir, entitas pembayaran berisi ID pembayaran, tanggal transaksi, total harga, dan kembalian. Di sini saya gambarkan entitas dan atributnya secara lengkap. Di sini juga terdapat pada masing-masing entitas terdapat primary key. Tetapi bisa saja ada saja entitas yang tidak memiliki primary key. Kenapa? Nanti saya akan bahas di slide bagian ER diagram. Di sini entitas pembelinya primary key-nya ID pembeli, pembayaran primary key-nya ID pembayaran, data barang primary key-nya ID barang, pegawai primary key-nya ID pegawai, dan terakhir data transaksi ini tidak memiliki primary key. Contoh isian data pada entitas yang tadi saya buat. Data pegawai, contoh isiannya ID pegawai 19001, nama pegawai Hamdi, alamat Sebengkok, nomor telepon 082242, posisi kasir. Isian data barang, contohnya ini ID barang, isiannya IMG, nama barang, Indomie goreng, harga barang 3.300, stok barang 100. Dan lagi contoh isian data transaksi, kode transaksi 001, ID barang IMG, jumlah barang 2, harga 6.600. Dan yang terakhir contoh isian pembayaran. ID pembayaran BYR 001, tanggal transaksi 5 Oktober 2020, total harga 16.600, total bayar 20.000. Dan yang terakhir ini kembalian 3.400. Ini merupakan contoh isian data dalam entitas data yang saya buat. Lanjut ke ER diagram. Nah, di sini tadi ada yang tidak ada primary key-nya. Selanjutnya saya akan bahas. Sebelumnya di sini entitas pembeli dan pembayaran terdapat relasi many to many, yaitu relasi melakukan dan memunculkan atau menambahkan atribut baru, yaitu tanggal transaksi. Kenapa ini ada atribut baru? Karena ini merupakan relasi many to many. Jadi intinya, kesimpulannya, jika many to many akan menghasilkan atribut baru. Tidak beda seperti yang ini, data transaksi dan data pembayaran, data barang. Sini relasinya one to one, tidak memunculkan atribut baru. Lanjut ke entitas pegawai dan
entitas pembayaran menghasilkan relasi many to many, yaitu memproses, dan entitas barunya kembalian. Mengapa di sini oval putus-putus? Karena ini merupakan atribut derivatif. Derivatif maksudnya itu atribut yang keberadaannya tidak terlalu dibutuhkan dalam database. Dan di sini juga alamat pegawai terdapat atribut cabang begini, maksudnya atribut komposit, yaitu atribut yang dapat dipecah menjadi bagian kecil. Dan selanjutnya entitas pembayaran dan entitas data transaksi. Di sini relasinya one to many, memiliki ini 2 garis, artinya double line ini maksudnya total partisipan, dan single line ini maksudnya partial partisipan. Total partisipan itu menunjukkan bahwa merupakan entitas yang bergantung pada entitas lain atau bisa dikategorikan entitas lemah. Nah, kalau entitas lemah ini tidak memiliki primary key, tetapi dalam kondisi tertentu bisa mempunyai primary key, tapi akibatnya terjadinya redundansi data atau penambahan data. Lanjut, yang data transaksi dan data barang ini yaitu relasi one to one, memiliki. Tadi kalau one to one tidak akan menambahkan atau menciptakan atribut baru. Oh ya, di sini ada arrow. Kenapa? Kalau one to many biasanya ada di garis singlenya ada arrow-nya. Ini data transisi merupakan entitas lemah karena bergantung pada entitas pembayaran. Jika pembayaran tidak ada, maka data transaksinya tidak ada. Sepertinya sudah cukup. Lanjut ke skema relasi. Sini skema relasi membeli dan pembayaran. Sini relasi melakukan saya ubah menjadi table. Kenapa? Karena di sini merupakan relasi many to many. Makanya jika many to many, relasinya diubah menjadi table. Beli, ID pembeli, terhubung ID pembeli, ID pembayaran, dihubungkan oleh primary key ID pembayaran. Pembayaran, ID pembayaran, menghubungkan ke data transaksi. Yang ini juga one to many, tidak jika one to many relasinya tidak diubah menjadi table. Ini juga one to one, relasinya yang relasi memiliki ini tidak diubah menjadi table. Jadi langsung saja dihubungkan. Misalnya ini data transaksi dihubungkan oleh ID barang, primary key ID barang ini. ID pegawai dihubungkan oleh ID pegawai. Ini dihubung ID pembayaran dihubungkan di pembayaran. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.